Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di channel ini. Saya akan berbagi kisah Nabi Musa dan kantong berisi 1000 dinar. Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Tuhannya di atas bukit Tur. Dalam munajat beliau berkata, "Ya Rob, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku keadilanmu." Allah menjawab, "Engkau laki-laki yang tangkas, cekatan dan pemberani, tetapi tidak akan mampu bersabar untuk memahami keadilanku. Insya Allah, saya mampu bersabar dengan taufikmu ya Rob," jawab Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah menuju mata air di suatu tempat, lalu bersembunyilah di baliknya, dan perhatikan apa yang akan terjadi. Di situ kamu akan melihat apa yang kamu inginkan." Nabi Musa alaihissalam berjalan dan mendaki anak bukit di balik mata air itu, lalu duduk dan bersembunyi. Tidak berapa lama datang seorang penunggang kuda di mata air itu. Lalu ia turun dari kudanya dan berwudu serta minum dari mata air itu. Ia membuka buntalannya yang di dalamnya terdapat kantong yang berisi uang 1000 dinar, lalu meletakkannya di samping, lalu ia sholat. Kemudian laki-laki itu kembali menaiki kuda dan ia pun lupa untuk membawa kantongnya. Tidak lama kemudian datang seorang anak kecil, lalu meminum air dari mata air itu dan sambil pergi mengambil kantong uang yang ditemukannya di tempat itu. Setelah anak kecil itu pergi, datanglah seorang laki-laki tua dan buta. Ia minum dari mata air itu, berwudu dan berhenti sejenak untuk sholat. Setelah sholat ia duduk santai melepas lelahnya. Bersamaan dengan itu, laki-laki penunggang kuda yang datang pertama tadi teringat dengan kantong uangnya. Ia kembali dari perjalanannya dan segera menuju sumber mata air itu. Namun, ia tidak menemukan kantong uangnya. Ia hanya melihat laki-laki buta tua yang sedang duduk sambil beristirahat. Ia curiga. Laki-laki tua tersebut, "Saya kehilangan kantong yang berisi 1000 dinar di tempat ini. Tidak ada orang yang datang ke tempat ini selain kamu," tuduh penunggang kuda itu. "Kamu tahu saya laki-laki buta, kan? Maka bagaimana mungkin saya bisa melihat dan mengambil kantong uangmu?" jawab laki-laki yang buta itu. Penunggang kuda itu marah atas ucapan laki-laki tua tersebut. Ia mencabut pedang dan menghantamnya pada laki-laki malang itu sampai tewas. Ia memeriksa mayat laki-laki tua itu dan kantong yang dia cari tidak ditemukan. Ia pun pergi dan meninggalkan mayat pria malang itu dengan wajah yang kesal. Menyaksikan peristiwa tragis tersebut, Nabi Musa alaihissalam merasa jengkel dan hilang kesabarannya. Nabi Musa berkata, "Tuhanku dan junjunganku, kesabaranku benar-benar habis dan Engkau benar-benar Zat yang Maha Adil. Maka berilah saya pengetahuan dan penjelasan bagaimana semua ini bisa terjadi." Allah memerintahkan Jibril untuk memberikan penjelasan. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku mengetahui semua rahasia dan lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Adapun anak kecil yang mengambil kantong uang tersebut, sebenarnya ia hanya mengambil hak miliknya sendiri. Karena orang tua anak tersebut adalah orang upahan laki-laki penunggang kuda itu. Upah yang harus diterimanya terkumpul dalam jumlah uang
yang terdapat di dalam kantong yang dibawa laki-laki penunggang kuda itu, dan upah tersebut belum terbayar. Anak itu hanya mengambil haknya. Adapun laki tua yang buta itu adalah orang yang telah membunuh ayah dari penunggang kuda tersebut ketika ia belum buta. Allah telah mengambil hukum qisas dan menyampaikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan Allah sangatlah lembut. Setelah Nabi Musa alaihissalam mengetahui hal tersebut, ia bingung dan mohon ampun kepada Allah. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hikmah yang tersembunyi di balik berbagai kejadian yang sering kita lihat sehari-hari, yang kadang-kala itu rasakan tidak adil di hadapan kita. Sementara pandangan dan penglihatan kita amatlah terbatas, sementara Allah memiliki penglihatan dan pengetahuan yang tidak terbatas. Kebanyakan kita hanya mengetahui perkara yang zohir, yang tampak, dan sedikit sekali yang paham dengan perkara yang batin dari berbagai hal di dunia ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Jazakallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.